Kalian terlalu sering mengabaikan hidupmu, mengabaikan dirimu sendiri. Ini perlu diperangi. Setiap kalian itu istimewa, kalian sesuatu. Tapi kalau kalian malas, kalau kalian lalai, yang harusnya kalian sesuatu jadinya bukan apa-apa. Jadi keistimewaanmu tidak muncul. Kalau ditanya orang, jawabnya biasanya pakai sebenarnya. Sebenarnya saya itu rajin kok Pak. Sebenarnya saya itu pinter kok Pak. Sebenarnya saya itu tekun kok Pak. Ada sebenarnya itu biasanya yang faktanya kebalikannya. Kalau ada orang ngomong sebenarnya saya rajin, berarti kenyataannya saya malas. Sebenarnya saya itu tekun Pak, berarti kemarin-kemarin faktanya kamu malas. Dan itu yang harus kamu perangi. Makanya kalau saya ditanya, Pak Faiz gimana caranya untuk tidak malas? Ya jangan malas. Itulah bagian peperangan atau pertempuran terberatmu. Dan ini seperti saya bilang tadi, bisa seumur hidup pertempuran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Malam ini kita perang bertempur melawan diri kita sendiri. Jadi musuh terberat bukanlah yang berdiri di hadapanmu, tetapi yang berbisik lembut dari dalam dirimu. Jadi musuh kita yang sulit ditaklukkan itu dari dalam diri kita sendiri. Kadang-kadang orang menyebutnya ego kita sendiri. Nanti akan jelas kalimat ini. Mungkin ada yang tanya, apa sih yang diperangi kalau tadi katanya perang? Dan itu perang yang paling berat. Kalau di banyak kitab, termasuk Ihya-nya Imam Ghazali, kalau saya rinci setidaknya ada 7 hal yang harus kita perangi. Yang pertama, hawa nafsu yang tidak terkendali. Jadi dorongan jiwa yang tidak terkontrol. Berarti diperangi biar dia patuh ikut terhadap kontrol kita. Apa sih yang diinginkan nafsu itu? Biasanya adalah nyari enak. Kenikmatan materi, kekuasaan, popularitas, pujian, birahi. Itu biasanya nyari enak. Bukan berarti tidak boleh. Apa tidak boleh Pak kita kenikmatan materi? Boleh. Kata siapa tidak boleh? Nyari kekuasaan boleh tidak Pak? Boleh. Nyari popularitas boleh saja, silahkan. Tapi harus terkendali. Jangan sampai demi popularitas, Pak kalau saya ngomong biasa-biasa, tidak viral Pak, tidak populer. Saya harus sekali-sekali bohong, sekali-sekali bikin sensasi, sekali-sekali bikin hoax, baru populer. Nah, ini namanya nafsunya tidak terkendali. Ingin jadi pemimpin, ingin berkuasa, oke saja, tapi ya jalannya yang baik. Jangan menghalalkan segala cara, ganti aturan lah, atau gitu ya tidak boleh. Ya, jadi itu berarti apa? Nafsunya tidak terkendali. Ingin enak boleh, materi boleh, tapi dengan jalan yang benar. Birahi misalnya, ya kalian normal sih.
masih sehat, masih butuh itu. Tapi kan ya jangan ngawur. Karena kalau kamu ngawur, ndak jadi nikmat. Atau nikmatnya cuma sebentar, masalahnya ndak selesai-selesai. Maka dia perlu ditaklukkan nafsu itu. Yang kedua yang harus kamu taklukkan juga, ego. Kalau bahasa Arabnya ananiyah. Ego itu merasa aku selalu benar, aku itu hebat loh, aku harus selalu menang loh. Ini ego. Kalau bukan aku jadi apa kamu? Ini ego. Gaya hidupku lah yang terbaik, ini ego. Orang lain pikirannya begitu semua, lihat aku ini khas, beda dong dengan yang lain. Ini ego. Yang lain menafsirkannya begitu-begitu. Alah, itu pikiran biasa kalau begitu. Saya loh pikirannya luar biasa. Meskipun nanti ketika orang baca, alah ya kayak gitu saja podo wae. Tapi kita merasa hebat. Itu ego. Cirinya orang egonya besar, kalau dikritik menyala. Ya bahasa Indonesia ini kobong kan menyala ya. Terbakar kok menyala. Jadi kalau dikritik kobong, marah dia. Jadi kenapa sih orang dikritik kok marah? Mungkin dia nganggap dirinya harus selalu benar. Dan itu ego. Orang yang merasa dirinya selalu benar itu orang yang tidak berkembang pasti. Kenapa? Ya dia tidak akan belajar lagi, tidak akan memperbaiki diri. Wong dia merasa sudah benar. Dia akan mandek, hidupnya selesai. Ini ego. Hati-hati siapapun dengan jebakan ego. Hidup itu memang agak nyeni. Yo kalian melenyapkan ego sama sekali, ya jangan nanti kamu jadi orang minder, merasa kecil, tidak percaya diri. Tapi terlalu besar egomu, masalah. Jadi makanya kayak seni, kamu harus pintar memainkannya. Yang ketiga, serakah. Manusia itu biasanya tidak ngerti berhenti. Kalau sudah enak, kalau sudah nyaman, kalau sudah kuasa, itu berarti mandeknya susah. Ingin terus. Kalau dalam Al-Quran kan disindir, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi kamu ingin terus-terusan nambah sampai mati. Kalau ini tidak direm, jangan dikira enak itu yang kamu lipat gandakan sebanyak mungkin akan tetap enak. Ada banyak enak yang terus jadi bencana. Minum manis itu enak, tapi kalau kamu terus-terusan manis, siap-siap. Mungkin kamu masih muda sudah harus suntik insulin kamu. Ini kamu tidak ngerti ngeremnya. Itu nama lain dari serakah. Kemudian emosi yang merusak itu juga harus diperangi. Marah, benci, iri, dengki, dendam. Jadi wajar saja kadang-kadang mampir di kita kemarahan, kadang-kadang mampir di kita rasa iri, kadang-kadang kecil ada rasa dengki, benci dengan seseorang. Atau kita habis disakiti terus dendam. Itu wajar, tapi kita harus bisa mengelolanya dengan baik sehingga tidak sampai kadar merusak. Marah wajar sih kita kadang kalau diusilin orang, marah kita. Tapi kan pastikan kita tetap terkendali. Makanya dulu kita pernah ngaji kecerdasan emosional. Kecerdasan emosi itu bukan kok orang terus tidak pernah marah. Tapi orang kalau marah bisa mengelolanya dengan baik. Kalau takut bisa juga mengelolanya dengan baik. Wajar orang punya rasa takut.
manusiawi. Karena ya hidup ini kan banyak bahaya-bahayanya yang bisa menjebak kita. Sekedar minum kayak gini baru panas ya. Terus saya minumnya kan tidak berani surut cepet, pelan-pelan gitu biar tidak kosong. Jadi emosi kita semoga tidak sampai ke level merusak. Terus lagi, ini mungkin banyak yang punya penyakit ini. Kemalasan dan kelalaian. Jadi kalian terlalu sering mengabaikan hidupmu, mengabaikan dirimu sendiri. Ini perlu diperangi. Setiap kalian itu istimewa, kalian sesuatu. Tapi kalau kalian malas, kalau kalian lalai, yang harusnya kalian sesuatu jadinya bukan apa-apa. Jadi keistimewaanmu tidak muncul. Kalau ditanya orang, jawabnya biasanya pakai sebenarnya. Sebenarnya saya itu rajin kok, Pak. Sebenarnya saya itu pinter kok, Pak. Sebenarnya saya itu tekun kok, Pak. Ada sebenarnya itu biasanya yang faktanya kebalikannya. Kalau ada orang ngomong sebenarnya saya rajin, berarti kenyataannya saya malas. Sebenarnya saya itu tekun, Pak. Berarti kemarin-kemarin faktanya kamu malas. Dan itu yang harus kamu perangi. Makanya kalau saya ditanya, Pak Faiz gimana caranya untuk tidak malas? Ya jangan malas. Wong kamu tahu malas itu jelek, ya jangan dilakukan malesnya. Tidak perlu tips apa-apa. Kalau dipakai tips nanti kamu tergantung pada tipsnya. Yang penting jangan malas, itu aja sudah. Kamu tahu itu keliru. Jadi ini bagian dari jihadun nafas. Kemudian perlu juga diperangi ketakutan-ketakutan yang tidak proporsional. Takut kehilangan harta, takut tidak diakui, takut statusmu berubah, takut kehilangan kenyamanan, dan lain sebagainya. Terus sampai kamu rela mengorbankan nilai, mengorbankan prinsip, melupakan tujuan hidupmu. Nah, itu takut namanya. Ya, contoh ketakutan yang saya sering temui kalau di kampus, di kelas, itu biasanya banyak mahasiswa yang datang pertama duduknya di belakang. Kenapa begitu? Takut, Pak, nanti kalau sama dosennya ditanya macam-macam. Takut, Pak, nanti kalau saya ngantuk ketahuan. Tapi dengan duduk di belakang, dia mengorbankan lebih paham, lebih dekat dengan dosennya, lebih masuk materinya. Nah, ini berarti apa? Tidak proporsional, eman-eman. Mbok kamu duduk di depan, suaranya dosenmu lebih jelas. Kalau kamu tanya lebih kelihatan. Nah, ini namanya ketakutan yang tidak proporsional. Maka perangi itu. Kalau kamu serba takut, biasanya orang takut itu mikirnya macam-macam. Mau berangkat ngaji, mikirnya banyak. Nanti kalau hujan gimana? Nanti kalau di sana ketemu orang yang tidak saya sukai gimana? Nanti kalau di sana tempat duduknya tidak enak, tidak ada sandarannya gimana? Nanti kalau pikirannya banyak, tinggal berangkat saja, kalau tidak cocok ya balik lagi, kan gitu aja. Tapi kita sering overthinking, muter-muter tidak jelas. Jadi perangi itu. Dan yang terakhir, niat yang tidak ikhlas. Itu juga harus kita perangi. Kita sering melakukan kebaikan demi pujian untuk pamrih tertentu. Akhirnya apa? Ketika pamrihnya tidak ditemui atau pamrihnya sudah ditemui, amalnya terus jadi banyak berkurang. Nah,
Ini berarti niatnya tidak ikhlas. Ini juga diperangi. Dulu pernah kita bahas satu sesi penuh tentang apa itu ikhlas. Baik, jadi kalau ada yang tanya, Pak, jihadun nafas itu jihad melawan siapa? Melawan diri kita sendiri. Apa yang kita lawan dari diri kita? Kalau hawa nafsumu tidak terkendali, kalau egomu terlalu besar, kalau keserakahanmu tidak bisa direm, kalau emosimu merusak dirimu, kalau malas dan lalaimu menghancurkan dirimu, kalau ketakutan-ketakutanmu menghentikan kebaikanmu, kalau tujuan dan niat hidupmu tidak ikhlas, masih banyak pamrihnya, itulah yang harus kalian perangi dalam dirimu. Ya, berarti setelah ini kamu cek dari 7 hal ini apa yang masih dominan dalam diriku, yang masih sulit saya taklukkan. Itulah bagian peperangan atau pertempuran terberatmu. Dan ini seperti saya bilang tadi bisa seumur hidup pertempuran ini. Baik, saya lanjutkan ya. Sekarang kita lihat pertempuran-pertempuran yang terjadi dalam diri kita, yang mungkin kita tidak sadar. Jadi diri kita itu sebenarnya medan pertempuran yang riuh sekali, ramai sekali. Coba kita lihat ya, arena pertama, pertempuran antara kebiasaan dan pengendalian. Ini kita ambil dari teorinya Skinner dan Pavlov ya. Ini teman-teman psikologi akrab dengan nama-nama ini. Alirannya namanya behaviorisme. Apa sih pertarungan yang terjadi dalam cara pandang behavioris ini? Jadi hidup kita itu biasanya, kata behaviorisme bertindak bukan karena kita sadar, tapi karena kita biasanya begitu. Kita hanya mengulang saja, seperti behavior sebelumnya. Kenapa kalian ngaji malam hari ini? Mungkin sebagian besar jawabannya, ya karena selama ini saya ngaji, Pak. Kuliah juga begitu, dan lain sebagainya. Nah, pola umum dalam hidup kita itu biasanya ada stimulus, ada respon, ada reward atau punishment. Jadi ini menjelaskannya panjang, saya kasih contoh saja ya. Misalnya, buka medsos. Kita buka medsos itu ada stimulus. Stimulus itu pemicunya, pendorongnya. Misalnya, kita buka medsos WA karena ada notifikasi. Saya tidak tahu notifikasimu pakai lagu apa. Ada notifikasi kan terus kamu buka, kamu respon. Responmu apa? Buka HP, buka WA. Dari situ kamu merasa senang, merasa gembira, merasa diperhatikan. Otakmu lalu belajar, kalau ada bunyi, ayo buka HP, karena dari situ kegembiraan muncul. Lama-lama sudah, otakmu terbiasa sudah. Kalau ingin senang, ingin enak, ya buka HP. Jadi hidup kita terus polanya otomatis. Yang kamu lakukan sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu kan biasanya ya hanya itu terus. Karena yang kamu anggap enak itu ya itu. Kayak ada yang bangun tidur langsung ke kamar mandi, ada yang ngulet-ngulet dulu 1/4 jam baru bangun, ada yang macam-macam gayanya. Sesuai kebiasaannya. Nah, pertarungan dalam diri kita apa? Pertarungan dalam diri kita adalah merebut kembali diri kita dari pola yang otomatis tadi. Jadi stimulusnya kita kontrol,
behaviornya kita ubah, dan rewardnya apa kita delay. Nanti dulu. Ya sederhananya, kalau lapar ya makan, setelah makan kan kenyang. Itu stimulus, respon, reward. Tapi sekarang lapar sih, tapi nanti dululah makannya. Nah, itu ngontrol namanya. Terus bisa saja replacement behavior. Karena sekarang puasa, sebenarnya lapar sih, tapi tidak usah makan lah. Ngapain dulu ngaji atau apa misalnya. Dan delayed gratification. Senangnya nanti dulu, makanya nanti maghrib saja. Nah, ini pertarungan. Dari dikendalikan oleh pola hidup yang otomatis, kita ingin merebut dari kebiasaan menjadi pengendalian. Dari tidak sadar menjadi kita sadari. Nah, ini saya tidak tahu berapa puluh persen kalian kebiasaanmu sehari-hari hidup yang kamu sadari beneran. Dan berapa persen yang itu otomatis saja. Biasanya yang sering saya kasih ilustrasi ya, orang yang hidupnya otomatis saja itu sering kaget. Kagetnya apa? Loh, sudah Rebo lagi. Perasaan baru kemarin ngajinya. Itu kan kamu kan tidak sadar, oh hidupmu ya autopilot. Jadi jalan seperti itu, terus sehingga kamu tiba-tiba saja, ya Allah, tidak sadar sudah semester 8. Teman-teman sudah lulus, saya belum apa-apa. Jadi karena mungkin kemarin kamu otomatis gitu terus cara hidupmu. Tidak kamu kendalikan sendiri, kamu jalankan autopilot. Maka pertarungan dalam dirimu yang ini agak berat sebenarnya apa? Melawan kebiasaanmu menjadi kesadaran dan pengendalian. Itu pun kalau sudah ganti behavior baru, ya kamu harus siap lagi menyadari, mengendalikan lagi. Karena hidup ini sedinamis itu. Oke ya, pertarungan kedua. Ternyata memang berat-berat pertarungan dalam dirimu itu. Kita lanjutkan. Ada teori yang lain. Kalau ini teorinya namanya cognitive psychology. Kalau tadi yang otomatis perilakunya, ini ada lagi yang otomatis pikirannya. Ada pikiran yang otomatis yang harus kita lawan dengan kesadaran yang reflektif. Jadi ini penjelasannya begini. Kita itu biasa. Hidup ini kan tergantung makna yang kita berikan. Dan makna itu biasanya sudah kita rekam secara otomatis. Jadi kita itu senantiasa menafsir. Dan tafsir kita itu biasanya kita patenkan, kita bekukan. Ya termasuk kalau begini salah, kalau begitu baru benar. Seperti ini salah, seperti itu baru benar. Itu otak kita sudah kita patenkan sendiri dengan itu. Kita membentuknya begitu. Maka melihat apa saja mengikuti pikiran tafsir kita tadi. Ada kejadian apa, otak kita langsung memaknai secara otomatis tadi. Terus muncul emosi, terus muncul perilaku. Contohnya ya, saya kasih contoh saja. Misalnya, kita sudah WA sejak jam 8 pagi. Ini sampai jam 8 malam, dia tidak bales-bales. Tafsir, kita mesti nafsir kan itu. Oh, jangan-jangan dia tidak suka sama saya. Saya tidak dianggap penting ini. Saya tidak diabaikan ini. Saya tidak dipedulikan. Nah, pikiran-pikiran seperti ini itu kan tergantung apa? Namanya habit of mind. Kebiasaan berpikir kita. Karena kita terbiasa berpikir negatif, tafsir kita selalu negatif. Dan jangan lupa, setelah nafsir kan biasanya mengimbas ke perilaku.
Dari pikiran, emosi terpengaruh, perilaku juga kena imbasnya. Karena kita tadi nafsir, jangan-jangan dia sudah tidak suka sama saya, jangan-jangan saya tidak dianggap penting, jangan-jangan saya sudah diabaikan. Kita terus secara emosi jadi sedih, jadi marah, jadi cemas. Akhirnya perilaku kita apa? Menjauh. Kita overthinking. Besok ketemu dia nyapa, kita cuek. Kita jadi dingin. Kenapa begitu? Karena kita sudah lebih dulu menafsirkan jelek. Padahal mungkin faktanya siapa tahu HP-nya dibegal orang. Siapa tahu. Ya kita kan tidak tahu ceritanya. Siapa tahu kuotanya habis. Dia belum sempat beli karena sibuk. Siapa bisa macam-macam alternatifnya. Cuma kita ini sudah terlanjur disetir oleh habit of mind. Jadi habit of mind itu kebiasaan pikiran kita yang biasanya juga membentuk jadi kebiasaan perilaku kita. Contoh sederhana habit of mind itu misalnya gini loh. Teman-teman yang biasanya sholat tidak pernah putus sekalipun, tidak ada kok bolongnya satu pun, itu begitu sekali sholatnya bolong akan gelisah luar biasa. Akan salah tingkah, itu habit of mind. Nah, ya tentu saja habit of mind ini kehilangan kedalamannya. Ya kayak tadi loh, WA tadi kamu memaknainya macam-macam, padahal faktanya mungkin tidak begitu. Maka pertarungan dalam diri kita itu adalah kesadaran reflektif melawan pikiran yang otomatis. Jadi kalau dalam diri kita muncul suara-suara emosional, reaktif, terus kita melawannya dengan pertanyaan, benar enggak sih begitu? Apa sih buktinya? Jangan-jangan enggak begitu. Nah, itu pertanyaannya kan juga dalam diri kita juga. Tadi kita menafsir, jangan-jangan saya sudah enggak dianggap penting lagi oleh teman saya. Tapi apa benar begitu sih? Nah, itu kan pertanyaan kita juga. Pertanyaan kita tadi itu namanya pertanyaan reflektif. Buktinya apa sih teman saya kok sudah benci saya? Kenapa sih kira-kira kita mulai melacak, menanyakan, mencari? Itu yang saya sebut pertempuran juga dalam diri kita. Setiap informasi masuk akan kita tanggapi sesuai habit pemikiran kita, kebiasaan berpikir kita. Ini kalau kita biarkan saja, ya hidup kita akan autopilot seperti tadi, jalan tanpa kedalaman. Kalau ingin kedalaman, kita melawannya dengan kesadaran reflektif. Jadi kita berefleksi, kita berpikir mendalam. Masa begitu sih? Apa pikiran saya ini satu-satunya? Apa tidak mungkin ada tafsir yang lain? Apa saya mesti benar? Dan lain sebagainya. Ini situasi seperti ini nanti bisa dicari melalui cognitive psychology, Aaron Beck sama Albert Ellis. Oke ya, itu pertarungannya juga berat. Ada kalimat yang menurut saya menarik. Jangan langsung percaya pada semua isi pikiranmu sendiri, karena tidak semua pikiran adalah fakta, tidak semua emosi adalah kebenaran, dan tidak semua bisikan ego harus dituruti. Apa sih maksudnya tidak semua pikiran adalah fakta? Ya, pikiran kita itu kan hanya tanggapan atas fakta. Yang bisa salah, bisa benar. Pikiran saya tentang HP ini itu tidak sama persis dengan kenyataan HP ini apa adanya.
pikiran saya tentang HP ini adalah HP menurut saya. HP menurut teman-teman mungkin beda. Oleh karena itu, dia tidak pasti benar. Jangan langsung percaya dengan pikiran kita. Karena betapapun pikiran kita itu statusnya opini, pandangan kita. Yang bisa salah, meskipun juga bisa benar. Kemudian tidak semua emosi itu kebenaran. Kenapa? Karena emosi itu hanya reaksi terhadap kebenaran. Dan reaksi itu bisa pas, bisa tidak. Jadi kadang-kadang hal yang baik, reaksi kita negatif, jelek, karena kita punya kepentingan, karena kita punya keinginan, karena kita punya bayangan-bayangan kita sendiri. Teman kita menikah, itu kan harusnya alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya temanku ketemu jodohnya juga. Tapi begitu kamu melihat dirimu yang sampai sekian usianya masih jomblo, akhirnya kan kamu terus tidak bisa gembira dengan kebahagiaannya temanmu. Jadi emosimu itu namanya. Jadi tidak semua emosi itu kebenaran. Dia hanya reaksimu, tanggapanmu terhadap kebenaran. Kemudian tidak semua bisikan ego harus diikuti. Kadang-kadang kita itu menganggap, Pak, itu suara hati saya loh Pak. Ini kan. Padahal yo kadang-kadang yang bisiki kamu yo nafsumu, bukan suara hatimu. Jadi mungkin juga hasratmu yang bisiki kamu, ambisimu, keinginanmu untuk enak saja, senang saja. Jadi tidak semua bisikan dari dalam dirimu itu harus diikuti. Tiga-tiganya ini kuncinya apa? Ayo berpikir lebih dalam. Ayo berefleksi, hidupmu jangan autopilot saja. Oke ya, kita lanjutkan. Sudah dapat berapa arena pertempuran tadi. Arena pertempuran selanjutnya. Ini ada teori yang menarik. Teori namanya self-determination theory. Edward Deci dan Richard Ryan. Jadi dalam diri kita ada pertempuran antara pengaruh dari luar dan dorongan dari dalam. Ya, antara controlled motivation dengan autonomous motivation. Motivasi yang menggerakkan dari luar atau motivasi yang muncul dari dalam itu bertarung. Kalau tekanan dari luar, motivasi dari luar itu berarti ya kita hidup ini biasanya digerakkan oleh luar diri. Takut, hukuman, gengsi, validasi, itu kita disetir oleh luar diri kita. Biasanya suara dari dalam diri itu nanti orang-orang marah ini saya melakukan ini. Saya lakukan ini biar dipuji biar orang tahu kalau saya soleh biar orang ngerti kalau saya pinter Itu motivasi eksternal namanya. Biasanya controlled motivation berarti kita dikontrol oleh hal-hal di luar diri kita, itu membuat kita mudah lelah, membuat kita burn out, hilang makna. Kenapa? Karena nuruti orang itu capek. Itu loh. Kita bohong diviralkan, kita jujur dianggap pencitraan. Susah. Akhirnya kita ikut saja apa kata orang, ya kita akan kelelahan sendiri. Beda dengan dorongan dari dalam. Autonomous motivation.
tindakan ini dari nilai kita sendiri, kesadaran kita sendiri, pilihan batin kita sendiri, makna dari kita sendiri. Ini lebih tahan lama. Yo, saya seorang Muslim, saya meyakini ini, jadi saya melakukan ini. Nah, ini lebih mantep. Bukan karena nyari validasi dari luar, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena takut komentarnya orang. Kita mandiri. Nah, dalam diri kita ini pertarungan terus antara dua aspek ini. Jadi pertarungan antara tekanan dari luar dan dorongan dari dalam. Kalau tekanan dari luar yang menang, kita akan mudah lelah, mudah hilang makna, mudah burn out. Kita mengejar validasi orang, kita mengejar pujian orang, kita mengejar komentarnya orang. Tapi kalau yang menang yang kedua, kita lebih mandiri. Mungkin saja pilihannya sama. Yang membedakan apa? Prosedur awalnya, prosesnya. Jadi ini coba dicek ya. Teman-teman jadi orang baik itu karena apa? Misalnya kalau hanya karena ya saya kan masyarakat saya memang baik Pak, kalau saya tidak begitu nanti saya dikucilkan Pak. Saya kalau motifmu motif luar dirimu, biasanya tidak tahan lama. Kalau alasanmu karena masyarakatmu, biasanya kalau kamu keluar dari masyarakatmu kumat. Kayak misalnya santri di pondoknya, misalnya dia banyak sekali aturan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dia mengandalkan tekanan dari luar. Karena di sini Pak, kalau salah digundul Pak. Di sini Pak, kalau salah dihukum ini, dihukum itu. Kamu tidak berani tertib hidupmu jadi orang baik. Tapi karena sebelumnya kamu hanya mengandalkan aturan, tekanan dari luar, begitu kamu bebas, misalnya sudah boyong keluar pondok, biasanya kamu lebih tidak terkendali. Kenapa? Kamu tidak terlatih otonom. Jadi ini mungkin banyak teman-teman santri, ya saya tahu mungkin kalian ada banyak aturan, tapi buatlah aturan dari luar itu untuk mendidik dirimu yang dalam sampai di titik kalian otonom. Bisa memutuskan dirimu sendiri, yang baik mana, yang jelek mana. Ya, jadi manusia itu kan secara moral kan ada yang menyebut level paling rendah itu anomi, di atasnya ada heteronomi, di atasnya ada sosionomi, yang paling tinggi otonomi. Anomi itu tidak peduli aturan. Jadi terserah, ada aturan, ada norma, ada moral. Saya suka-suka saya. Ini namanya anomi. Nanti ada heteronomi. Kalau level heteronom itu biasanya ya jadi orang baik sesuai dengan yang dia ikuti, sesuai dengan yang dia idolakan. Misalnya anak-anak mengikuti orang tuanya, ini namanya heteronom. Naik satu level nanti ada sosionomi. Sosionomi itu mengikuti masyarakatnya. Jadi Pak, masyarakat saya ini kan alirannya itu, makanya saya melakukan ini. Saya kan Indonesia Pak, ada aturan undang-undang begini, maka saya melakukan ini. Ini namanya sosionomi. Tapi yang paling tinggi adalah otonomi. Orang kalau sudah otonom, tidak peduli idolanya siapa atau masyarakatnya seperti apa, dia akan tahu mana yang baik benar, dia putuskan sendiri dan dia jalankan. Ini orang otonom. Bahkan jika masyarakatnya, kok malah masyarakat ngajak yang jelek, saya tidak mau. Menurut saya yang baik ini orang otonom. Kok guru saya, idola saya ngajak begitu, saya tidak.
Karena menurut saya yang benar, yang baik ya ini. Ini namanya otonom. Jadi itu dalam diri kita bertempur. Dorongan dari luar dan suara dari dalam. Saya lanjutkan ya. Kenapa sih kita harus mengalahkan diri, memerangi diri kita? Tujuannya 3 ini loh. Al-qalbu yuwajjih wal aqlu yudabbir wan nafsu tandobit. Al-qalbu yuwajjihu wal aqlu yudabbiru wan nafsu tandobitu. Hati mengarahkan, akal yang mengatur, nafsunya terkendali. Sebenarnya itu akan menarik kalau ditambah satu lagi di depan, yaitu ruh. Apa yang dilakukan ruh? Ar-ruhu yunawwiru. Roh itu kan pancaran dari cahaya ilahi. Yunawwiru, memberi cahaya. Yang cahaya itu ditangkap oleh hati, sehingga hatinya terang. Hati yang terang itulah nanti yang yuwajjihu. Jadi ar-ruhu yunawwiru, al-qalbu yuwajjihu. Rohnya bercahaya, cahaya itu jatuh pada hati sehingga hatinya terang, kemudian hati itu mengarahkan. Sekarang arahnya jelas. Arah jelas itu misalnya ke Surabaya atau ke Jogja. Itu arah jelas itu nanti berhubungan dengan orientasi diri. Hidup ini mau kita bawa kemana? Nah, itu diawali dari jernihnya hati. Setelah itu al-aqlu yudabbiru. Akal kita ngatur. Caranya begini loh. Yang kita lakukan ini loh, dia panglima yang hebat, kata Imam Ghazali. Maka biarkan dia jadi mudabbir, yang memahami, mikir, mencari jalan, merumuskan strategi, dan lain sebagainya. Setelah itu dijalankan, hati-hati dengan nafsu. Nafsu dikendalikan, biar tidak mengganggu perjalanan. Wan nafsu tandobitu. Jadi perjuangan jihadun nafas itu titik finalnya di sini. Al-qalbu yuwajjihu wal aqlu yudabbiru wan nafsu tandobitu.